Itu maksudnya. Setiap orang itu dekat kepada Allah, maka pasti seluruh makhluk semua akan tunduk. Termasuk guru saya Habib Umar pas waktu pergi ke salah satu di antara taman safari. Nah, sudah jelas kan harus ditutup jendelanya. Malah dan beliau dibuka. Loh, harimau di samping semuanya sampai drivernya bilang, Habib ditutup aja. Ditutup, tolong ditutup. Itu harimau katanya. Maka pas waktu harimaunya datang malah dan beliau langsung dielus-elus malah. Dan itu kejadian beberapa tahun lalu. Dielus-elus. Lalu semuanya sak mobil langsung merinding, semuanya malah beliau ngelus-ngelus harimaunya banyak 3-4 semuanya dan diam semua. Maka langsung beliau berkata, apabila kita takut kepada Allah, maka semua makhluk yang akan tunduk kepada kita. Apabila kalau ada seseorang melakukan pekerjaan, yang mana dari sabda Nabi juga, apabila orang itu bekerja pagi hari berangkat, tapi niatnya dalam keadaan untuk beramal, yaitu mencari rezeki yang halal, ya, maka semua pekerjaan yang tadi semuanya jangankan diberikan pahala oleh Allah saja, tapi akan digugurkan dosa-dosanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita setiap hari adalah bagaimana, salah satu di antaranya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yaitu yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan manusia ini sudah jelas tidak ada perbandingan, dia orang Islam, dia orang agama Kristen, agama Yahudi, tidak ada peduli di situ. Di situ yang disebutkan adalah an-nas, yaitu sebagai manusia saja. Dan sudah jelas di dalam setiap hari kita adalah di situ ada ibadahnya dan tidak lepas daripada cobaan. Seperti Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami akan mencoba mereka, akan dicoba, akan dites. Bisyai, dengan sesuatu, dan sesuatu di sini sudah jelas bukan sesuatu yang besar. Tetapi manusia ketika mendapatkan cobaan sedikit saja merasa sudah langsung seperti ambruk, kepingin jatuh. Kenapa? Karena kadang setiap kita kena masalah, kita tidak pernah menyandarkan diri kepada Allah. Bah, hari ini saya dapat musibah besar sekali. Kenapa? Kunci motor saya hilang. Nah, Pak, saya kehabisan miliaran. Iya. Tapi kalau orangnya dekat dengan Allah, udah. Salah satu di antara mengatakan harta emang titipan Allah, langsung diambil oleh Allah. Tapi itu sudah jelas tidak gampang, yaitu untuk bagi kita yang sekarang kita sering ngomong kayak gitu, udah semua daripada Allah, semua cobaan daripada Allah. Tapi pas waktu Allah mengetes, maka disitulah dalam bentuknya Allah kepingin mengangkat derajat hamba tadi. Niatnya dan keadaan Allah itu kepingin hamba itu kembali kepadanya setiap mendapat musibah. Maka tadi dikatakan apa saja musibahnya, termasuk yang di firman Allah, minal khauf, daripada ketakutan. Takut kehilangan harta, takut kehilangan anak, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan. Setiap kita memikirkan satu kehilangan dan apapun juga sudah jelas kita sebagai orang mukmin, qada dan qadar udah ditanggung oleh Allah. Telah disimpan semuanya di harta karun Allah itu sudah ada. Saya kehilangan pangkat, emang dari Allah. Saya diangkat sekarang juga, bukan sesuatu miracle, kehebatan, enggak. Emang Allah udah berkehendak. Pertama daripada ketakutan, minal khauf wal ju', dan sekarang kelaparan. Banyak sekali dalam keadaan asbab kelaparan. Naudzubillah min dzalik, banyak orang langsung bisa menggadaikan diri, menjual diri, apalagi naudzubillah min dzalik, dia keluar dari agama Islam dengan cuma beberapa harta saja diterimanya. Dan kembali lagi itu juga cobaan daripada Allah. Khauf minal ju' wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta.
Gaji saya sekarang 1,5 juta, gaji saya 2,5 juta. Tengah-tengah, apalagi maaf kita udah mengalami COVID, bagaimana? Sangat-sangat orang ketakutan sekarang. Kenapa? Karena gajinya kurang. Selama ini saya dapat 5 juta Ustaz. Terus sekarang gimana? Saya cuma dapat 2,5 juta. Bagaimana? Nah, apabila kalau kita sandarkan kembali lagi, apakah Allah Maha tahu? Allah tahu. Selesai masalah. Nah, di situ adalah Allah akan mencoba, yaitu keimanan kita. Wal anfusi, dan diri. Naudzubillah min dzalik, ada keluarga, maaf dari kemarin COVID, sangat banyak sekali keluarga-keluarga yang kita kenal dekat, dan itu juga termasuk cobaan. Wasamarat, dan kekurangan, misal termasuk buah-buahan dan lain-lain juga. Dan paling akhir Allah berfirman, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira ketika semua mendapat musibah ini, maka bersabarlah. Tingkatan bersabar sebanyak apa Ustaz? Ya, maka ada sebagian ulama mengatakan namanya sabar itu terbagi menjadi 3. Tahapannya 3. Yang pertama adalah yaitu sabar yang paling rendah, yaitu semua yang cobaan yang kita dapat setiap hari. Seperti tadi, turun pangkat, naudzubillah min dzalik, ada yang meninggal, mobilnya kecuri, dan apapun juga seperti kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu di antara ayyam yaumiyah, yaitu hari-hari yang kita kena musibah tiap hari atas diri kita, itu termasuk dikatakan sabar yang masih kecil. Yang kedua, sabar yang nomor 2 adalah sabar di dalam bermaksiat. Saya lagi di depan ada uang banyak, bagaimana saya bisa mencuri? Itu harus sabar. Termasuk sabar itu. Naudzubillah min dzalik, kepingin melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, apapun juga. Maaf, seperti minum-minuman. Misalnya sesuatu perkara yang intinya semua yang dilarang oleh Allah, bermaksiat kepada Allah, itu juga perlu kesabaran. Ya. Maka itu adalah level yang kedua. Dan level yang tertinggi adalah yaitu bagaimana dia dalam keadaan ibadah kepada Allah. Di luar bisa menjual, di luar bisa duduk di kafe berjam-jam, di luar bisa jalan kemanapun. Pas waktu sholat subuh cuma 5 menit nggak kuat. Sholat duhur, baca zikir, baca Al-Quran berapa setengah jam, nggak kuat. Kenapa? Karena itu perlu kesabaran. Jadi sabar itu termasuk yang tertinggi adalah sabar dalam ibadah kepada Allah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tadi ada hadis, saya mau juga di situ Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Saya heran dalam kondisi orang beriman. Apakah dia miskin, melarat, kaya, milioner? Secara umum beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara yang dilakukan oleh orang mukmin itu, keadaan orang mukmin itu khair, adalah baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tadi perkara kebaikan tadi itu, mau dia melarat, miskin, mau kaya maupun kada pun juga, naudzubillah min dzalik, enggak punya tangan, enggak punya kaki, tapi selama dia berada keadaan orang beriman, maka itu adalah khair, baik menurut beliau. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. In asabathu, apabila kalau mengenai sarra, yaitu kebaikan. Alhamdulillah hari ini dapat undian, dapat uang, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat bonus dari kantor, alhamdulillah. Ya, tidak ada sesuatu yang baik ketika waktu kecuali alhamdulillah, udah. Kenapa? Karena keadaannya mendapat rezeki daripada Allah. Nah, maka Allah berfirman juga, la in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah hari ini saya dapat bonus 2 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya dapat 500, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini dapat 20.000, alhamdulillah. Cuma gitu saja bisa mengatakan. Maka Allah berfirman, la azidannakum, pasti
pasti dan pasti saya akan tambahkan. Itu udah janji Allah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Apabila kalau naudzubillah min dzalik, dia akan mendapati suatu musibah, ada suatu masalah di dalam dunia, maka langsung dia bersabar, itu adalah baik baginya. Maka para bapak-bapak, ibu-ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keadaan kita di dalam ibadah kepada Allah. Karena kita adalah Abdullah, kita adalah hamba Allah. Dan posisi Abdullah ya seperti kayak gitu, sebagai orang hamba. Apakah dia nanti dikasih makan? Ya, seperti kejadian di zaman sahabat. Seorang sahabat membeli seorang budak dan akan ditanyakan kepadanya, wahai budak, kamu makan apa? Terserah. Tidur di mana? Terserah. Pakaiannya bagaimana? Terserah. Maka majikan itu langsung nangis. Apabila seorang hamba Allah, orang beriman, apabila dia manut dengan Allah, dengar azan langsung ke masjid. Pas bulan puasa penuh. Ketika melakukan perkara-perkara kebaikan perintah kepada Allah, langsung dilakukan. Apabila kalau mengatakan tidak boleh mencuri, melakukan gini-gini perkara yang tidak baik, langsung ditinggalkan. Manut, nggak usah mikir. Karena banyak sekali dalam agama Islam sesuatu perkara kadang tidak masuk di akal. Ini kenapa ya? Kayaknya kurang adil. Nah, banyak sekali. Tapi karena kita udah masuk Islam, nama Islam kan pasrah. Awal sampai akhir perintah Allah di dalam Al-Quran, hadis pasrah dah. Ya, dan dimasukkan dengan keyakinan. Maka bapak-bapak, ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang setelahnya adalah bagaimana kita bisa di dalam ibadah tadi bisa bergembira. Udah beribadah, udah ibadah kepada Allah, dan di dunia ini bagaimana kita suka beribadah. Maka seperti ada hadis Nabi, artinya adalah tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, kita di sini banyak sekali menjadi pelayan untuk masyarakat dalam keadaan di luar maupun di dalam, maka bagaimana kita sering senyum dalam keadaan bagaimana pelayan. Dan itu sudah termasuk di antara sedekah. Sabda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Termasuk sedekah yaitu dengan senyum di wajah-wajah saudara-saudara kita. Kenal maupun tidak dikenal, maka kita belajar untuk senyum. Dan begitu juga bagaimana kita tingkatkan amal ibadah kita. Kerja on time, sholat juga jangan lupa on time. Semuanya. Apakah dia pekerja PLN, maupun di luar, maupun satpam, maupun di orang pesantren, maupun pemerintahan, semuanya itu sama di sisi Allah. Tidak ada dibeda-bedakan derajat di sisi Allah di dalam masalah ibadah. Maka bapak-bapak ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bagaimana kita kenapa dalam keadaan ibadah tadi mendekatkan diri kepada Allah, semoga kita ini menjadikan asbab hidayah. Ya. Maka para sahabat banyak sekali maupun orang-orang yang non muslim ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW pertama kali melihat wajah beliau, langsung mereka mengatakan ini adalah wajah-wajah tidak pernah berkata bohong. Seperti gitu langsung. Jadi minimal bagaimana niat kita ini bukan untuk kerja saja, tapi niatin ibadah. Ya. Maka termasuk salah satu guru saya ketika saya lagi belajar di Yaman, maka guru saya namanya Habib Umar bin Hafid, pernah lagi pergi ke dakwah di Afrika. Maka beliau langsung melewati salah satu di antara border atau perbatasan negara, maka ketemu dengan satu tentaranya. Nah, tentaranya itu cuma ngelihat wajah beliau. Beliau nggak bisa baca Swahili, yaitu bahasa Afrika. Habib Umar sendiri dan orangnya tadi nggak bisa bahasa Arab. Maka subhanallah ketika langsung datang, cuma ngelihat wajahnya guru saya sebentar saja, langsung minta translator berkata kepadanya, wahai fulan, orang ini wajahnya kelihatannya kok saya jadi adem ya.
Saya ngelihat wajahnya ini kok langsung kayaknya ini nggak akan berkata bohong. Sekarang kita cuma berkata kepada diri kita sendiri. Kalau orang ngelihat wajah kita ini tambah sebel atau tambah piye? Ya. Tapi ini kembali kepada kita lagi. Ada orang ketika masuk ke rumah suami langsung kayak harimau, langsung keluarga langsung diam, nggak ada yang bergerak loh. Ini mau membahagiakan keluarga atau menakut-nakutin keluarga? Ya, maka maaf saja saya sebagai di pondok juga seperti itu bagian pengasuhan, dan sering sekali anak-anak itu ketika melihat saya langsung takut. Saya belum takutnya kenapa? Ada yang takut karena gurunya killer, trauma, marah. Ada yang takutnya karena maaf haibah, dia punya satu kekuatan tersendiri, yaitu menjadi orang tercengang. Nah, jadi kembali lagi kita, dan itu akan terjadi apabila kita dekat kepada Allah. Jadi bukan niatnya saya untuk meten-meteni orang langsung saya punya amalan khusus, bukan gitu maksudnya. Setiap orang itu dekat kepada Allah, maka pasti seluruh makhluk semua akan tunduk. Termasuk guru saya Habib Umar pas waktu pergi ke salah satu di antara taman safari. Nah, sudah jelas kan harus ditutup jendelanya, malah dan beliau dibuka. Loh, harimau di samping semuanya, sampai drivernya bilang, Habib ditutup aja. Ditutup, tolong ditutup. Itu harimau katanya. Maka pas waktu harimaunya datang, malah dan beliau langsung dielus-elus malah. Dan itu kejadian beberapa tahun lalu, dielus-elus. Lalu semuanya sak mobil langsung merinding semuanya, malah belum ngelus-ngelus harimaunya banyak 3-4 semuanya dan diam semua. Maka langsung beliau berkata, apabila kita takut kepada Allah, maka semua makhluk yang akan tunduk kepada kita. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah maksud tujuan kita hidup di dunia. Jadi dekat dengan makhluk, dan secara khusus sudah jelas dekat dengan Allah. Kita sekarang di dunia ini senang dekat dengan makhluk, tapi tidak tahu padahal kita mau kembali ke Allah. Harus dekat dengan Allah, harus bertemu dengan Allah, dan Allah mengetahui setiap gelagat kita, pergerakan kita di dunia ini. Maka bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa taala, semangat kerja terus. Maka di dunia ini bagaimana setiap pekerjaan panjenengan, mulai dari awal masuk kantor sampai akhir, diniatin ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kelakuan kita, perbuatan kita, perkataan kita, setiap pergerakan kita. Semoga Allah berkahi kehidupan kita dan pergerakan kita di dunia ini, mulai dari dulu sampai nanti akan mati. Semoga menjadi asbab hidayah kepada orang sekitarnya dan akan menjadikan amal jariah kita pada hari kiamat untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin sekian dari saya. Semoga Allah SWT memberkahi kita, dan semua dari perkataan-perkataan saya tadi semoga termasuk menjadi khususnya untuk perubahan untuk diri saya sendiri, dan begitu juga Bapak Ibu, bagaimana kita belajar untuk berpasrah diri, memperbaiki diri tiap hari, dan itu adalah salah satu tujuan kita di dunia ini, bertemu Allah. Sebelum bertemu dengan Allah, bagaimana kita bisa perbaiki amalan kita, yaitu di sisinya, untuk biar bisa diterima di sisi yang pada hari kiamat nanti. Insyaallah segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin sudah 10 menit lagi, mungkin bisa 2 pertanyaan, baik yang di Zoom maupun yang di ruangan. Monggo. Ya, silakan Mbak Nida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nida, Pak Ustadz, izin bertanya. Tadi sempat disinggung sedikit soal ikhlas ya Pak. Saya masih belajar tentang ikhlas ini, karena ikhlas ini kan tingkatan ibadah yang paling tinggi ya Pak, dan ini kayaknya sulit sekali untuk bisa mencapai ke titik itu gitu, ikhlas. Sama seperti di surat Al-Ikhlas itu pun juga tidak menyebutkan ikhlas itu seperti apa, malah surat Al-Ikhlas itu menyebut artinya hanya tentang berserah diri gitu kepada Allah.
bagaimana korelasinya di surat Al-Ikhlas itu, Pak? Kenapa di surat Al-Ikhlas tidak menyebutkan pengertian ikhlas kayak gitu itu sendiri gitu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ikhlas ini adalah sesuatu yang unik. Karena dengan ikhlas tersebut ini, sekarang kita gampangnya seperti gini aja. Ini sebagai seorang murid ya, saya cuma kasih tahu aja saya sebagai seorang murid. Maka saya itu, subhanallah, ketika pas waktu lagi mau belajar dan sudah tertanam, karena ikhlas ini harus mengetahui siapa orang yang saya cintai tadi. Ini ibu atau mbak? Mbak. Maaf pakai masker dan lagi. Jadi mbak itu mencintai bapak ibu? Mencintai. Seberapa persen? Oke, sampai 100. Nah, sekarang kan Mbak saya bisa tanya, Mbak kenapa mencintai Bapak Ibu? Saya bisa tanya gitu aja, simple aja. Melihat bagaimana orang tua saya memperlakukan saya. Mulai dari kecil, khususnya ibu 9 bulan. Ya, saya pengalaman sendiri pas ibu saya begitu juga hampir jatuh. Ya, sedangkan adik saya itu yang bayi ada di perut ibu saya itu berumur 7 bulan kalau nggak salah. Ibu saya itu prosot kakinya langsung asli perut duluan itu, tapi langsung nyinggir, langsung kena badannya belakang sampai memar. Artinya pas waktu kita mengetahui yang kita tuju, kita cintai, kan tadi ikhlas. Nah sekarang Mbak langsung ikhlas berkhidmat atau menghormati Bapak itu ikhlas ya, nggak dikasih gaji. Mbak langsung, Bapak ibunya nanti bilang tak kasih 1.500.000 setiap antum masuk dalam rumah sambil hormat, tak kasih gaji. Dikasih gaji nggak kira-kira? Enggak ya, karena munculnya dari ikhlas tadi, karena mengetahui di depannya itu adalah mereka habis-habisan menghormati saya, memberikan faedah saya sampai sekarang. Nah sekarang ikhlas tadi berhubungan dengan ibadah atau ikhlas dalam sisi apa? Tanyakan kepada saya. Ikhlas dalam ibadah atau ikhlas dalam berlaku dan orang lain? Dalam ibadah. Nah, panjenengan mengetahui Allah itu siapa? Merasakan. Nah sekarang panjenengan dari mulai kecil sampai sekarang detakan jantungnya berhenti atau tidak? Tidak. Hatinya mati? Enggak. Kesehatan sampai sekarang ada? Matanya masih berkedip? Tangannya masih berjalan? Nah, sekarang apa kurangnya kita ikhlas kepada Allah ibadah? Cuma itu saja. Jadi gampangnya kalau perkataan saya, maaf ya, mungkin bukan profesor dokter apa saya ya. Jadi saya cuma adalah dari segi ibadah. Maka itu ini sebagai contoh saja. Ketika ada seorang habib, seorang guru, maka ada santrinya itu sangat menghormati gurunya. Setiap guru yang mengatakan, wahai Faisal, nah, langsung dia itu nggak naik tangga lagi dari tingkat 1 turun itu enggak, langsung loncat, jedes, langsung menghormati. Iya Ustadz, ada apa? Bukan gitu saja, subhanallah. Satu hari melakukan dakwah, naik perahu, speedboat, tengah-tengah sorban gurunya jatuh, nggak mikir 2 kali, loncat langsung, nggak mikir dalamnya lautan, nggak mikir posisi di mana, loncat langsung. Tapi subhanallah dengan keikhlasan, kecintaan dan lain-lain, dan Allah tampakkan berkahnya yaitu menghormati seorang gurunya. Subhanallah, dia lari dan kembali dari laut masuk ke perahu sama sekali nggak basah kaki. Jadi dia bilang tadi dia lari ngambil sorban, tadi lari dari atas lautan. Ya, jadi ini bukan magic, bukan apa. Kita membicarakan tentang kembali lagi ikhlas ya.
Kenapa kok Faisal tadi rela mengatakan gitu? Karena dia merasakan mulai mondok ketika dia tidak tahu apa-apa, setiap nangis langsung dan gurunya dirangkul, setiap sakit dia langsung diurus dan lain-lain. Maka sampai sekarang dia ikhlas. Faisal, mulai yo. Nggak mau Ustaz. Kenapa? Ustaz bilang mulai, baru aku mulai. Kenapa? Lalu kamu saya nggak ngasih apa-apa loh. Tapi aku ikhlas. Nah, jadi kan ikhlas itu kembali lagi. Kalau gurunya berhenti dipendungi ya setiap hari sampai 6 tahun. Kalau sudah selesai kira-kira ikhlas netep atau kabur? Ya kabur ya, nggak ikhlas. Nah sekarang dalam ibadah kita ya, Masya Allah Bapak-Bapak, Ibu Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ada sebagian orang itu ikhlas. Ya saya maaf dulu ini secara pengalaman saja. Pas ketika mondok pernah di Temboro saya. Maka saya di sana pernah pengalaman bisa membaca setengah juz 1 rakaat. Pernah. Itu saya rasakan, Masya Allah, nikmatnya mungkin saya nggak bisa rasakan sekarang. Karena emang apa ya, pas waktu itu posisi beda sekali. Allahu Akbar, belas saya nggak ingat apa-apa. Dan ketika baca setengah juz itu lancar, nggak gatel, nggak pusing, nggak apa ya, boyoan atau belas nggak ada. Dan saya bisa merasakan tadi membaca kalam Allah dan saya menghadirkan siapa itu Allah. Menghidupkan Bapak Ibu saya, memberikan kenikmatan sewaktu-waktu kalau kita naudzubillah min dzalik. Dan Allah itu nggak pamrih. Coba bayangkan. Kita sekarang pernah melakukan kesalahan, misalnya melakukan kesalahan langsung tangannya jadi stroke. Pernah. Boten nggih. Tengah-tengah pas waktu kita naudzubillah min dzalik langsung ejek-ejekan kali konco kan nggak boleh kan, langsung kita ngece misalnya, langsung Allah marah, langsung kita naudzubillah matanya dihilangkan, enggak. Dan Allah itu sangat mencintai kita karena Allah memakai satu sifatnya, sifat Ar-Rahim. Rahim itu untuk seluruh makhluk di dunia ini sekarang sifat Ar-Rahim. Kalau enggak orang kafir sekarang sudah mati semuanya. Ya, nah pada hari kiamat nanti dipakai sifat Ar-Rahman, yaitu untuk khusus untuk orang-orang beriman saja. Maka akhirnya saya cuma bisa katakan ikhlas itu adalah bisa dilaksanakan ketika yang kita cintai yang di depan tadi kita tahu siapa dia. Jangan maaf aja, Allah itu bukan siapa dia, maksudnya sudah jelas dia kan Khalik, pencipta, dan kita harus mengetahui. Karena banyak sekali, apalagi zaman-zaman COVID kan subhanallah. Sampai ada orang sakit corona, tanya setiap satu tangki untuk pernafasan itu berapa Pak harganya? 150 atau berapa? Dan tangki itu pernapasan gitu, maaf aja karena mertua saya kan dokter juga dulu pernah penyakit. Jadi setiap hari itu setengah itu apa? Tangki ya itu untuk gas. Itu tabung. Itu 150 gitu. Dekat 100.000 itu tiap hari harus beli. Nah sekarang kita cuma bayangkan kita dari kecil sampai sekarang udah sampai 30-50 tahun misalnya sama sekali Allah tidak pernah ngambil daripada kita sepeser pun. Itu baru pernapasan, belum detakan jantung, belum kesehatan, belum penglihatan. Ini kan lensanya ini berapa lens ini yang foto-foto itu. Lens kita ini Masya Allah sekali buka aja berwarna semua. Coba bayangkan kalau cuma black and white. Ya, itu kenikmatan juga terserah. Maka langsung keikhlasan dalam ibadah secara khususnya kita mengetahui siapa yang membantu kita, siapa dia, dan kita mengetahui secara detail, ya, maka pasti kita akan mencintai. Belum lagi baginda Rasulullah SAW, lihatlah sirahnya kehidupan beliau dan para sahabatnya dan sering mendoakan umatnya, walaupun kita sekarang ini nggak kelihatan ketika waktu itu didoakan oleh Nabi. Maka disitulah muncullah keikhlasan mengamal sunnah Nabi, keikhlasan ibadah kepada Allah. Karena yang kita tuju, yang kita kepingin mengikuti, kita tahu kualitas kehidupannya, maka pasti kita ikhlas dalam keadaan seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk daripada saya. Kalau belum bisa masuk, ya itu mungkin. Terus gimana Ustaz? Tapi saya sholatnya kurang ikhlas ya? Dipaksa. Karena tidak ada dan cara tidak dipaksa, pasti. Ya kerja panjangan di sini kan agak dipaksa kan, belajar ini, walaupun nggak paham tapi berusaha. Lama-lama tanya jadi senang. Ya, maka ibadah seperti itu kita prioritaskan dikit-dikit, insya Allah besoknya. Dan jangan lupa di doa juga, ya doa juga
Semoga Allah menguatkan kita, ikhlaskan dalam ibadah kita dan lain. Tidak ikhlas tetap terus, tidak ikhlas tetap terus. Satu hari pasti akan jadi ikhlas. Karena ada seorang ulama juga pernah seperti itu, yang sebelahnya bilang, saya ini kok susah ikhlas. Maka sebelah mengatakan, kamu itu, saya bisa merasakan kenikmatan sholat itu ikhlas setelah 40 tahun. Ada yang ngomong kayak gitu. Nah kita ini apanya kita? Kita kepengen ikhlas cuma 1-2 bulan udah jadi gitu. Ya. Maka subhanallah para sahabat seperti itu. Allahu Akbar, belas di pinggir ada yang teriak-teriak, anaknya kena sesuatu. Nah, kita cuma datang nyamuk aja udah hilang ya ikhlas kita. Ya. Nah, sekarang subhanallah para sahabat seperti itu. Ada sebagian sahabat malah siap kakinya dipotong, diamputasi. Dokter bilang perlu disuntik, nggak perlu. Terus gimana? Saya sholat dulu. Allahu Akbar. Sudah khusyuk dalam sholat. Sambil duduk diamputasi, belas nggak pakai apa, pakai kerja dipotong, semuanya udah selesai. Setelah udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka langsung sahabat mengatakan sudah selesai. Antum nggak merasa apa-apa? Enggak. Ya, terus dia pegang kakinya, langsung diangkat. Ya Allah, saya bersaksi dan kaki ini saya tidak pernah bermaksiat atau bertuju ke tempat-tempat maksiat. Tapi maaf aja Bapak Ibu, itu zaman sahabat dan kita mengikuti berusaha. Ya, mungkin kualitas kita sudah jelas nggak akan seperti sahabat. Siapapun juga kita, kecuali kehendak dari Allah. Dan insya Allah itu dengan usaha. Insya Allah. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa akan dipimpin oleh Ustaz Faizulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdal zakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhil karim sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu acara penutup. Semoga acara tausiah pada ini memberi manfaat bagi kita semua. Demikian acara tausiah dan tausiah kami tutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.